Gosyo Kenshu, surat perihal wujud sesungguhnya wajah Gohonson. Gohonson Somyo Syo. Latar belakang mengenai Nichiren Goche ini, ada yang mengatakan beliau adalah putri pengusaha daerah Shinmofusa, Tadaharu Hiraga, yang menjadi istri Ikagami Ueno Dayu Monenaka. Ada pula yang mengatakan ia adalah putri biksuni Jimmyo dari Kubo, yang berarti putri Macem no Dono Goche Ama, yang mana di antara keduanya yang benar tidaklah dapat dipastikan. Beliau adalah menerima 20 surat dari Nichiren Daishonin, tetapi bila isi surat tersebut diteliti secara sesama, dapat diperkirakan bahwa beliau merupakan wanita yang sudah berumur, berkedudukan cukup tinggi dalam masyarakat, dan juga wanita yang cukup kaya. Dengan demikian, kemungkinan beliau memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang tinggi. Lebih dari itu, beliau adalah wanita berkepercayaan kuat. Pada tahun Kenji ketiga, 1277, Nichimyo Goche memperoleh Gosyo yang berisi menjelaskan tentang Gohonson dengan mengutip kalimat sutra dan ulasannya. Diterangkan bahwa bagaimanapun pada hakikatnya Gohonson ini terdapat dalam daging dada diri sendiri. Selanjutnya diterangkan makna kepercayaan kepada hukum agama Buddha secara mendalam. Dalam Gosyo yang ditulis pada tahun Koen ke-1, 1278, dijelaskan bahwa Nichimyo Goche ini menyumbang 1 persatu bab dari ke-28 bab dan diterangkan arti garis besar yang mendasar dari bab penegakan sampai bab akhir persamuan. Dengan memperhatikan hal ini, dapatlah dirasakan bahwa beliau adalah pelaksanaan yang baik dan selalu menuntut hukum agama Buddha dengan sungguh hati. Latar belakang ditinjau dari zaman pada waktu itu. Isi kedua surat tidaklah berhubungan dengan keadaan zaman pada waktu itu. Tetapi kalau kekuatan hati kepercayaan dari sikap Nichimyo Goche direnungkan, agaknya dapat dijadikan sebagai keterangan tambahan. Pada waktu surat ini ditulis waktu tahun Kenji ketiga, 1277. Di dalam negeri terjadi kekacauan karena Mongolia akan menyerang Jepang untuk kedua kalinya. Ketiga tahun sebelumnya, tahun Bun-e ke-11, 1274, pada musim gugur terjadi serangan pertama kali, yaitu peristiwa Bun-e. Pada waktu itu bertepatan bertiupnya angin besar. Pada tahun berikutnya, utusan Mongolia tiba kembali. Hojo Tokimone, penguasa pada waktu itu, membunuh utusan tersebut dan untuk selanjutnya menunjukkan sikap kemusuhan. Karena itu, seluruh tanah air bersiap siaga menantikan serangan kedua. Sebagai akibatnya, seluruh rakyat dibebankan dalam hal ekonomi. Terlebih lagi, mereka telah mengetahui kekuatan tentara Mongolia karena itu. Kekuatan mereka tidaklah dapat dilukiskan. Ketika terjadi hal-hal tersebut, pada bulan 5 tahun Bun-e ke-11, Nichiren Daishonin masuk ke Ninobu Tindak
kan ini dilakukan dengan meniru tindakan orang Arif kebijaksanaan zaman dahulu yang meninggalkan negeri bila peringatan sebanyak 3 kali tetap dihindarkan. Dengan demikian, sikap pengunduran diri dari beliau berarti beliau mengundurkan diri dari penyebarluasan hukum dalam masyarakat. Tugas penyebarluasan hukum dalam masyarakat terutama diberi kepada Nikosionim dan murid-muridnya. Sedang beliau sendiri mendidik murid-murid baru agar dapat meninggalkan hukum ini untuk selama-lamanya dan mencurahkan tenaga untuk membuat sistematika hukum. Tapi perubahan yang terjadi dengan cepat, baik di dalam maupun di luar negeri, dapat dikatakan sebagai jawaban terhadap hal ini. Murid-murid seperti Shijo Kingo, Ikegami bersaudara, menghadapi penganiayaan besar. Dengan demikian dapat diperkirakan murid-murid dan keluarga Nichiren lainnya menghadapi penganiayaan pura. Dalam keadaan seperti itu, dapatlah dirasakan ketulusan hati Nichi Goche yang menyumbang harta dalam berjumlah besar dan memohon bimbingan mengenai teori inti hakikat hukum Buddha tentang Gohonson. Hati kepercayaan bagaikan air jernih yang terus mengalir. Terima kasih. Kita serahkan Bapak Letemea membacakan kursus ini. Ini Zoom-nya nanti bakal berakhir 6 menit lagi. Mau lanjut dulu apa mau pindah dulu? Yang isi gosio ya? Enggak, ini Zoom-nya mau nggak tahu Zoom-nya nggak lanjut sejam Pak. Nah jadi saya mau bikin link baru. Bapak mau pindah sekarang aja atau mau nanti? Oh ya, boleh. Sekarang pindah. Sekarang juga. Pindah aja, pindah aja. Oh, oke, kalau gitu ini sekarang di live aja dulu ya. Saya Ya, di live dulu. Oke. Oke, kita di live dulu. Terima kasih.